mahasiswa dari Matematika UI, ada 6 peserta. Jadi adik-adik bisa lihat di sini, ini teman kamu sekelas. Say hello dong sama temannya yang di Bandung. Gini. Nah, tuh kan tuh yang tuh temannya di sana juga kasih dadah tuh. Ya. Jadi mungkin waktu itu saya udah berkenalan gitu atau enggak, apa namanya, siapa sih Mbak? Coba deh Mbak, yang sementara menunggu temennya itu masih mengatur apa namanya, notebooknya masing-masing. Nama Anda siapa? Tolong kenalin di sini nih. Nggak bisa ya? Nggak mengingetin aja Pak. Iya, begini aja Pak. Masih cukup nggak tapi? Cuma berapa hari? Oh ya udah. Ini Pak. Ini kayaknya perlu di. Gitu kan? Enggak, lu ini ya? Lu mending di sini ya. Nanti lu dia. Oh, udah bawa laptop semua. Mana bawa? Oh Pak. Oh, ya. Kanan enggak belum. Sudah? Sudah? Bu Bettina, Ya? kok tampilan yang dari kopi rasanya kabur? Oh, kabur. Tampilan kabur katanya Teh. Enggak ini? Nggak jelas. Enggak jelas. Agak gelap katanya. Tidak jelas ya, Bu? Tidak jelas. Tidak jelas. Nggak bisa ya? Lampunya kali kurang tambah. Enggak, bukan. Tidak jelasnya bagaimana ya Bu Erwina? Karena kita punya slide di sini yang seharusnya Anda terima di sana itu baik-baik saja. Kelihatannya ini ya, kayak Blur. blur. Oh, kayak belum. Apa bukan proyektor di sana yang blur? Di TV-nya sana. Proyektornya ya. Oh, ini. Coba di fokus. Infokusnya di mana? Biasanya mah kemarin mah bagus. Oh, kemarin bagus ya. Ya, coba cek dulu. Cek di anu. Gak apa-apa lah Bu. Hah? Jangan. Nah, nanti Anda nggak bisa baca materinya sama-sama dari sini. Coba buka. Coba deh ya. Coba Ya. TA. Ke slide-nya coba. Nah ini. Iya. Ada ini. Gimana? Iya. Hah? Kebaca sih. Kebaca sih kebaca. Kalau masuk tulisannya coba Bu. Oke. Coba. Kebaca sih. Gimana biar? Tidak sih masih terbaca, cuma kurang. Tapi masih terbaca, udah lah nggak Bu? Nggak apa-apa ya. Masih paling nggak bisa terbaca deh. Soalnya Oke. Jadi apa namanya, kuliah hari ini itu terkait dengan pendahuluan komputasi saintifik, model harga saham dan model tingkat bunga. Nah, materi pada hari ini sifatnya hanya pendahuluan, ya. Jadi belum sampai ke pendalaman materi. Mengenai materi model harga saham dan model tingkat bunganya sendiri, itu pendalamannya akan dilakukan oleh kalian sendiri sesudah ujian tengah semester. Ya, oke. Jadi saat ini kuliah hari ini hanya berupa pendahuluan mengenai komputasi saintifik, model harga saham dan model tingkat bunga. Oke,
Yang pertama yaitu terkait dengan komputasi saintifik. Kalau Anda mendengar dari mata kuliah ini komputasi saintifik, saya yakin yang terlintas pertama kali di Anda adalah ini mata kuliah pasti menggunakan komputer, alat bantu komputer, ya. Dan maaf sebentar. Maaf tadi slide-nya soalnya hilang, jadi saya takutnya saya berbicara tidak ada. Jadi pertama itu adalah dari judul mata kuliah komputasi saintifik, saya kira yang ada di benak kalian adalah adanya penggunaan komputer pada mata kuliah ini. Kemudian setelah itu, apa yang dibahas dalam mata kuliah ini? Atau masalah apa ya? Komputasi saintifik. Nah, pada mulanya komputasi saintifik itu sebenarnya terkait dengan masalah-masalah di bidang sains dan teknik. Ya, kemudian tentu saja dalam perjalanannya ke sini terdapat perkembangan nyatanya tidak hanya di sains dan teknik. Oke, kemudian tujuan kita apa? Kalau kita sekarang udah punya masalahnya katakanlah dalam sains dan teknik, kita akan menggunakan komputer. Tujuan kita apa? Tujuan kita tentu saja masalah yang ada itu dengan menggunakan komputer, kita usahakan kita peroleh solusinya. Jadi bagaimana memperoleh solusi dari model matematika, di mana model-model matematika ini merepresentasikan situasi real yang ada, tentu saja dengan asumsi-asumsi yang digunakan pada model-model matematika tersebut. Ya, jadi mungkin ada baiknya kita tahu dulu ini komputasi saintifik ini sebenarnya apa sih, gitu. Jadi saya mencoba dimulai dari apa yang pertama ada di benak kita, gitu. Ternyata penggunaan komputer, kemudian masalahnya itu apa, di bidang apa, kemudian tujuan akhirnya tentu saja menyelesaikan masalah-masalah tersebut yang umumnya dinyatakan dalam model-model matematika. Oke, nah kalau kita lihat di sini teknik-teknik yang digunakan untuk memperoleh solusi masalah-masalah tadi itu adalah bagian dari komputasi saintifik. Nah, mengenai teknik-teknik ini, nanti sebelum saya lanjut ke sini, dalam tugas minggu ini, Anda salah satunya adalah mengumpulkan literatur terkait dengan komputasi saintifik. Begitu. Jadi Anda cari dari mana saja selama Anda mencantumkan sumbernya, ya, apa sih yang namanya komputasi saintifik, begitu. Jadi akan memperkaya tugas ini, akan memperkaya kita semua. Kita nanti kan akan sharing tugas-tugas tersebut di antara kalian juga, sehingga kita semakin paham apa sih namanya yang dimaksud dengan mata kuliah komputasi saintifik itu, gitu ya. Ini saya hanya mengacu kepada beberapa sumber yang ada di slide ini, yang saya cantumkan di slide ini. Tapi Anda bisa cari di lain-lain. Bayangkan ada berapa di sini, ada 6, di sana ada 7 kepala. Jadi ada berapa tuh? 13 kepala lain yang bekerja untuk satu tujuan. Mudah-mudahan kita semakin paham, ya, semakin bisa saling belajar. Jadi, oke, saya sudah pernah ngambil komputasi saintifik itu loh, Det, ini nih, gitu. Jadi itu kita bisa saling belajar sehingga hasilnya tentu saja diharapkan lebih baik. Nah, teknik-teknik ini tadi yang digunakan untuk memperoleh solusi, teknik-tekniknya ini apa aja, begitu, ya. Kalau nanti kamu cari, ya,
ternyata judul mata kuliah ini komputasi saintifik. Kenapa mata kuliah kalau di matematik ini diberikan di semester 7 ya? Semester 7. Jadi dianggap mahasiswa sudah memiliki bekal yang cukup untuk mengikuti ke kuliah ini. Karena banyak mata kuliah yang dibutuhkan sebagai support mahasiswa untuk mengikuti memahami kuliah ini, begitu ya. Jadi teknik-teknik apa? Teknik-teknik ini bisa terkait dengan teknik terkait metode numerik, analisa numerik, kemudian statistik, kemudian apalagi? Mungkin ada yang lain bisa kasih bantu saya kira-kira apa teknik-teknik di mana yang bisa membantu kalian dalam memecahkan masalah di komputasi saintifik ini? Ada? Coba? Tentu saja di matematikanya sendiri kan? Ya enggak? Jadi Anda membutuhkan matematikanya sendiri, teori-teori matematikanya sendiri, di metode numeriknya, kemudian tergantung kita nanti ini, saya belum sampai ke situ, komputasi saintifiknya ini pemahamannya, aplikasinya di mana? Di situ kita akan coba dalami, begitu ya. Jadi ada banyak teknik yang digunakan sehingga kita mencapai atau memperoleh solusi dari masalah yang ada, begitu. Terus terang, komputasi saintifik ini menarik sekali, ya. Khususnya di aplikasinya itu luas sekali, begitu. Menarik sekali. Dan penggunaan teknik-teknik ini dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap masalah-masalah sains dan teknik itu dikenal sebagai computational science, gitu, ya. Oke. Nah, ini ada contoh saja ya. Jadi jadi kalau di slide-nya itu nggak kelihatan tuh yang ada terpotong di bagian atas, itu sebenarnya ada tulisan seorang ahli di bidang pesawat menggunakan komputer untuk mensimulasikan aliran udara di sekitar pesawat. Itu nggak kelihatan yang bagian atas. Dan pekerjaan tersebut sangat penting pada industri pesawat untuk menentukan desain yang aman dan ekonomis, misalnya salah satunya gitu. Kemudian pemodelan desain baru menggunakan komputer sangat menghemat dana daripada harus membangun purna rupa atau prototipe pesawat tersebut gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh ya bagaimana dari pemodelan ya dimulai dengan banyak teori-teori terkait di sini. Anda sudah lihat, Anda bayangkanlah ya, kemudian sampai tujuan akhir daripada membangun pesawat prototipe begitu, lebih baik dilakukan langkah-langkah yang sebenarnya merupakan teknik-teknik yang dijumpai pada komputasi saintifik gitu. Nah, di dalam komputasi saintifik tentu saja pasti akan melibatkan yang namanya pemodelan. Nah, kalau di matematik UI itu sebelumnya udah ambil pemodelan matematik ya. Jadi kita ada kuliah pemodelan matematik gitu. Kalau Unpar gimana ya? Apa ada khusus tentang mata kuliah pemodelan matematik, Pak Ferry? Ada Bu. Ada. Iya, tapi ini mahasiswanya sudah pernah ikut? Wajib. Oh, wajib ya? Iya, kita juga wajib. Dan mereka sudah ambil nih sebelum ini. Ya. Oke, ya. Jadi terkait dengan mata kuliah komputasi saintifik ini nanti pasti akan ada pemodelan yang terkait pada mata kuliah ini. Jadi pemodelan ini cuma contoh aja ya. Contoh bagaimana pemodelan matematik itu digunakan, di mana digunakan, diantaranya dalam mempelajari karakteristik struktur bangunan. Nggak mungkin lah ya buat jembatan-jembatanan gitu kan, nggak mungkin. Jadi kita menggunakan pemodelan untuk untuk memvisualisasikan, untuk mempelajari mengenai karakteristik struktur bangunan. Kemudian ada peramalan cuaca, evolusi bintang, dinamika populasi, dan di bidang kedokteran adalah contohnya bagaimana mensimulasikan aliran darah dalam tubuh manusia. Oke. Nah,
eh, dari bidang komputasi saintifik ini juga terdapat tantangan yang dijumpai. Yang jelas adalah mengenai ruang lingkup dalam komputasi saintifik ini yang berubah secara cepat karena bersubset, saling tumpang tindih gitu. Komputasi saintifik dulu, komputasi saintifik ini dikenal dengan nama analisa numerik, tapi kesininya terus dia jadi komputasi saintifik begitu, karena lebih lagi mengolah pemodelan dari masalah-masalah real itu. Kalau analisa numerik kita belajar bagaimana metode numerik lebih jauh. Oh, kok putus ya? Oh gitu. Ini mendadak putus. Saya tidak bisa melihat Anda nih. Tapi Anda bisa mendengar ya? Bisa melihat saya? Bisa, cuma bisa mendengar, Bu. Mendengar aja, Bu. Oh, hanya mendengar aja? Ada. Kenapa sih? Saya kepencet. Enggak, saya nggak ngapa-ngapa. Laptopnya. Oh, oke. Yang saya lihat itu yang dari laptop Anda. Mungkin remote-nya tadi ada yang kepencet. Jadi saya nggak melihat tuh Bu Erwina, suaranya ada. Tapi ini tampilan laptop yang ada. Unpar, waduh. Ya, mungkin Anda tidak masalah dengan saya aja. Nah, sudah ada lagi. Jadi hati-hati tangannya ya. Oke, jadi itu tantangannya. Jadi komputasi saintifik ini di salah satu referensi yang saya baca itu dulunya dikenal dengan nama analisa numerik begitu. Tapi ya itu kesini-sininya karena aplikasinya mungkin lebih intens lagi terhadap pemodelannya sendiri, model-model matematik ini, maka menjadi komputasi saintifik. Nah, selain itu banyak model-model matematika yang masing-masing memiliki tantangan, gitu. Sampai seberapa canggihnya katanya nih, yang saya baca, seberapa canggihnya komputer yang kita miliki, masih banyak masalah-masalah di bidang sains dan teknik yang belum bisa kita pecahkan begitu. Dan di komputasi saintifik ini dibutuhkan pengolahan data agar dapat digunakan sebagai statistik yang berguna. Jadi pada mata kuliah minggu berikutnya itu mengenai teori peluang. Kenapa teori peluang itu diberikan? Karena memang sangat penting dalam kita mempelajari lebih dalam pemodelan matematika yang ada di mata kuliah ini. Karena nantinya di aplikasi pada mata kuliah ini itu aplikasinya di model harga saham dan tingkat bunga, kita akan berhadapan dengan data. Nah, datanya ini diapakan? Jadi kita perlu mempelajari pengolahan data sehingga pengolahan data ini dapat berbunyi gitu dalam tanda kutip, dapat kita gunakan untuk memecahkan masalah-masalah di kuliah ini khususnya. Oke, menurut Golub dan Ortega, komputasi saintifik adalah kumpulan alat, teknik, dan teori yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah model matematika berbasis komputer di bidang sains dan teknik. Begini, yang saya baca dari Golub dan Ortega ya. Kemudian, sedangkan himpunan teori dan teknik matematika ini dikenal sebagai analisa numerik yang merupakan bagian utama komputasi saintifik. Komputasi saintifik ini juga bergantung pada bahasa pemrograman, sistem operasi, manajemen data yang sangat besar, dan correctness dari program itu sendiri, dan semua ini masuk dalam computer science. Kalau correctness dari program itu
kalau nggak salah ada di dalam mata kuliah teori komputasi. Ada yang ikut, udah pernah ikut. Nah, nggak tahu apa di sana ada ya Pak Ferry ya, teori komputasi. Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada ya? Yang ya error kalau membahas error ya. Membahas apakah suatu program itu benar atau tidak. Saya sudah lupa itu waktu zaman Analgor. Oh, ada di situ, bukan di teori komputasi ya. Oh, katanya analisa dan algoritma. Itu ada tuh di khusus mengenai correctness dari program. Tapi jangan takut, ini tidak kita bahas di mata kuliah ini, ya. Jadi ini bagaimana dijelaskan bahwa komputasi saintifik itu cukup luas, jadi bergantung kepada banyak hal yang satu-satu itu sebenarnya tadinya kita tahu itu hal yang terpisah-pisah, namun kita menggunakannya menjadi satu dalam komputasi saintifik ini, gitu ya. Itu yang sebenarnya mau ditunjukkan. Nah, ini matematikanya sendiri merupakan bahasa, ya, merupakan bahasa dari model-model matematika yang akan kita pecahkan dan memberikan informasi mengenai kesesuaian model. Misalnya, apakah model tersebut memiliki solusi dan lain-lain. Ini gambar ini nih, gambar bagus nih, bukan bunga nih. Katanya ini matematik ini dari saya ambil dari mana ya? YouTube dari mana itu nih gambarnya bagus, tapi ini matematik ini. Ya, jadi tadi udah tentang matematiknya sendiri, terus tentang terkait dengan computer science-nya sendiri, ya. Dan juga matematika itu merupakan dasar teori dari metode-metode numerik yang merupakan alat tools dari computer science. Nah, ini nih matematika merupakan dasar teori dari metode-metode numerik. Pernyataan ini saya masukkan dalam diskusi forum. Jadi kalau Anda cek di Skele, ada 3 yang akan sebagai topik forum kita minggu ini. Salah satunya ini. Jadi kalau nggak salah, kalau Anda masuk di Skele, itu jelaskan bahwa matematika merupakan dasar teori dari metode-metode numerik. Cukup 1 saja, minimum 1. Kalau mau lebih, silahkan. Tapi bagaimana matematik itu digunakan sebagai dasar teori dari metode numerik. Kasih contoh 1 aja, ya. Ini salah satunya yang ada di forum. Saya sudah upload pagi ini, ya. Oke. Nah, kemudian di Golub dan Ortega juga menyatakan bahwa komputasi saintifik itu menggabungkan materi dan computer science untuk membangun cara terbaik dalam menggunakan sistem komputer untuk memecahkan masalah-masalah di bidang sains dan teknik. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ada skema dari komputasi saintifik. Jadi dari yang sebelah kiri, wah nggak ada gambarnya. Tangan hilang. Itu ada masalah-masalah di bidang sains dan teknik. Kemudian dengan menggunakan matematika yang memberi dasar analisa numerik. Kemudian di bawah itu ada computer science. Masalah tersebut itu dinyatakan dalam komputasi saintifik. Itu ada tanda panah itu ya, mereka saling berperan dari atas ke bawah, dari computer science juga ke atas ke komputasi saintifik, kemudian menggunakan sistem komputer akhirnya menghasilkan solusi. Penjelasan dari skema ini ada di modul materi kalau lebih jelas, ya. Oke. Dan di gambar ini itu computational science sendiri melibatkan pengetahuan dari beberapa bidang ilmu. Jadi di situ ada sainsnya sendiri dari bidang teknik, matematika, numerical analysis menggunakan perangkat matematika. Kemudian statistik, maka kita ada masalah dan kita juga dalam masalah itu membutuhkan data. Jadi kita banyak bekerja di sini. Apalagi di mata kuliah ini kita bekerja di aplikasi di bidang keuangan, tentu saja ada lebih lagi di situ, ya. Ada yang lebih lagi terlibat di situ. Nah, pada kuliah komputasi saintifik ini pembahasan lebih difokuskan pada masalah-masalah di bidang keuangan, khususnya pada harga saham dan tingkat bunga. Ya. Oke.
Dan pemodelan matematika yang dibahas itu terkait dengan model harga saham dan model tingkat bunga. Ya. Dan dalam analisa kedua model tersebut tentu saja akan dibutuhkan statistika dan juga metode numerik yang sesuai atau terkait model tersebut. Jadi dalam waktu 1 semester ini kita akan mempelajari materi-materi pendukung matematika, statistika, metode numerik yang terkait yang akan mendukung penyelesaian masalah dari kedua model tersebut. Jadi aplikasi kita di sini nih. Tadi soalnya selama ini kan kita membahas lebih kepada masalah-masalah di bidang sains dan teknik. Tapi untuk mata kuliah ini kita ke bidang keuangan. Sehingga kalau kita lihat di skema ini, komputasi saintifik pada mata kuliah ini, bidang keuangan yang meliputi harga saham dan tingkat bunga, kita membutuhkan matematika, statistika, metode numerik, bahkan kalau perlu ada satu gambar lagi di situ, landasan pengetahuan di bidang keuangan itu tentu saja akan membantu kalau ditambahkan satu gambar lagi, satu kotak lagi di samping di situ, ya, oke. Nah, ini terus ada sumber lagi, apa sih yang, karena kita kan belajarnya komputasi saintifik. Nah, di buku si Euler ini mengatakan bahwa a computational scientist is a team member who focus is on scientific computing, intelligently using mathematical software to analyze mathematical models. And to do this requires a basic understanding of how computers do arithmetic. Nah, kalau kita lihat itu di bawah itu requires a basic understanding of how computers do arithmetic. Makanya kalau Anda nanti mungkin mencari lagi literatur terkait dengan komputasi saintifik, maka umumnya komputasi saintifik itu akan mempelajari beberapa hal ini. Yang pertama terkait dengan error, stabilitas, akurasi aritmatika komputer. Biasanya ada di di awal dari buku komputasi saintifik. Kemudian dilanjutkan dengan masalah sistem persamaan linear, masalah linear square. Itu saya di dalam contoh-contohnya aja. Metode-metodenya yang terkait dengan masalah linear, terus nilai eigen, persamaan non-linear. Kemudian ada masalah optimisasi, interpolasi, kemudian integrasi dan diferensiasi numerik, masalah nilai awal untuk PDB, kemudian masalah nilai batas untuk PDB, persamaan diferensial parsial, FFT, dan yang terakhir itu biasanya juga ada terkait dengan bilangan acak dan simulasi. Biasanya simulasi terkait simulasi stokastik, kemudian random number generator. Nah, beberapa sumber itu juga membahas beberapa studi kasus seperti masalah data clustering, model penyakit infeksi, dinamika populasi, dan lain-lain. Nah, khusus untuk mata kuliah ini, aplikasi kita yaitu tadi di model harga saham dan model tingkat bunga. Nah, karena aplikasi komputasi saintifik itu di model harga saham dan model tingkat bunga, maka tentu saja materinya juga disesuaikan, yaitu yang pertama, yang sudah hari ini adalah mengenai pendahuluan komputasi saintifik, model harga saham dan model tingkat bunga FASISEC, dilanjutkan dengan teori probabilitas minggu depannya lagi mengenai Brownian motion, kemudian persamaan diferensial stokastik, metode numerik, model harga saham, dan model tingkat bunga. Kalau yang ini bukan matematik nih, gambarnya ini benar-benar bunga nih. Saya senang aja gambar bunganya, soalnya tadinya tulisnya model tingkat bunga. Saya cari gambar bunga, ini bagus nih. Ya, oke. Nah, ini tugasnya yang untuk pendahuluan komputasi saintifik. Anda melakukan penelusuran literatur mengenai komputasi saintifik. Nah, ini Anda cukup alamat-alamat situsnya atau pokoknya informasi
yang terkait dengan penelusuran literatur ini, hasilnya itu Anda unggah melalui Skele. Kalau nggak salah itu pada saat di Skele-nya, kalau Anda buka, itu ada dibatasi 3 kali unggah. Ya, hanya 3 kali unggah kalau nggak salah. Jadi kalau Anda masuk ke Skele, di situ ada tuh 3 kali unggah. Kalau lebih dari situ udah stop, kita udah pusing nanti. Walaupun 13 kali 3 tuh berapa tuh? 39 situsnya, jangan-jangan ada yang sama-sama. Jadi kamu carinya sendiri-sendiri ya. Jangan, kamu punya, aku cuma baru 1, jangan gitu ya. Jadi kalau bisa sendiri gitu. Jadi nanti nggak apa-apa deh, double-double nggak apa-apa. Yang penting saya mau kita dapetin sumber yang semakin bervariasi, semakin baik, begitu. Nah, kayaknya waktunya ini juga di set. Untuk 35 menit, kita sudah 30 menit, jadi 5 menit kita istirahat dulu ya. Kita istirahat dulu, nanti kita lanjut lagi untuk slide berikutnya, ya. Oke? Ya. Ya, oke. Atau mau ada pertanyaan? So far. Emang gak ada yang bisa. Harusnya kalau di sini masih boleh tanya, tapi nanti yang model harga saham sama tingkat bunga kita tidak terima pertanyaan ya Pak Ferry, Bu Erwina ya. Karena kan itu nanti pendalamannya nanti itu. Nanti kalau kita jawab, wah berbahaya nanti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita istirahat dulu 5 menit ya. Oke, ya. Hah?